goes. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan kelas B tahun 2025 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Catherine Tarida Shanifar dengan NIM 25153. Nama saya Aminatul Zahra Sitompul dengan NIM 25162. Nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 25178. Nama saya Sahira Desa Sembiring dengan NIM 25170. Saya Hilya Aulia Harahap dengan NIM 25173. Dan kali ini kami akan memaparkan hasil video kami dari Project Based Learning yang berjudul Pemeriksaan Kualitas Fisik, Air Isi Ulang, dan juga Observasi Lingkungan Sekitarnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Yuk, kita tonton sama-sama. Hai teman-teman, air minum merupakan kebutuhan dasar bagi kita sebagai manusia nih, terutama bagi kita yang sedang berpendidikan sebagai mahasiswa dari pagi bahkan ada yang sampai malam. Nah, tentunya kita membutuhkan asupan air untuk mencegah dehidrasi. Tetapi sering sekali di lingkungan perkuliahan air minum dijual dengan harga yang tinggi. Maka dari itu, mahasiswa membutuhkan yang namanya fasilitas air minum isi ulang. Nah, fasilitas ini tentunya bisa membantu mahasiswa untuk menghemat dana mereka dan bisa mendapatkan air minum yang bersih. Nah, tapi jikalaupun ada fasilitas tersebut, sering sekali bahwa fasilitas tersebut tidak memenuhi standar kebersihan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang ada. Menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang kelayakan air minum harus memenuhi standar. Yang pertama, dari segi fisik, air minum tidak berwarna, berbau, dan tidak berasa. Yang kedua, dari segi kimia, air minum tidak mengandung zat-zat kimia. Dan yang terakhir, dari segi mikrobiologi, air minum tidak mengandung bakteri E. coli dan bakteri coliform. Air yang tidak layak diminum dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama penyakit bawaan air seperti diare, kolera, maupun gangguan pencernaan ringan lainnya. Berikut ini merupakan fasilitas air minum isi ulang yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Air minumnya keluar melalui sarana seperti keran air yang ada di video berikut ya teman-teman. Di keran air tersebut tidak terdapat karatan ataupun lumutan di sekitarnya, sehingga dapat kita bilang secara fisik tersanitasi dengan cukup baik. Lingkungan atau area sekitar fasilitas tersebut dirawat secara rutin dan terhindar dari sampah dan juga dijauhkan dari tempat pembuangan sampah sehingga terhindar dari vektor yang dapat menularkan penyakit melalui air minum ya teman-teman. Dengan standar kebersihan tersebut, banyak sekali mahasiswa FKM yang tidak ragu untuk menggunakan fasilitas tersebut. Oke, kali ini kita dengan siapa? Kenalin semuanya, nama aku Samuel Sinaga, 2510093 dari angkatan 25 kelas A. Oke, jadi di sini kami mau nanya-nanya soal bagaimana fasilitas air minum isi ulang yang ada di FKM nih Samuel. Kira-kira seberapa sering sih Samuel dalam menggunakan fasilitas tersebut? Nah, kalau saya sendiri menggunakan fasilitas tersebut cukup sering. Kalau contohnya kuliah saya sampai sore, saya mengisi ulangnya itu bisa sampai 2-3 kali dalam sehari. Nah, kira-kira sih apa yang menjadi alasan Samuel untuk tetap memilih air tersebut daripada menggunakan air dari luar? Nah, alasan saya yang pertama itu sesuai dengan tujuan FKM, yaitu Sustainable Development Goals. Lalu yang kedua itu menjaga kelangsungan hidup, dan juga yang tentunya terakhir itu adalah efisien, dimana menurut saya cukup efisien punya isi ulang air minum dalam kampus sendiri dan sudah dibawahi oleh PT Tirtanadi sendiri, yang artinya sudah higienis dan tentunya juga pasti sudah diperiksa. Alasan lainnya saya tidak memilih air minum dari luar yaitu untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah lebih banyak. Oke. Nah, kemudian kira-kira secara kualitas fisik yang dapat Samuel rasakan, Samuel hirup baunya atau Samuel lihat, kira-kira apakah ada penilaian? Kalau berdasarkan kualitas airnya, menurut saya jernih ya, tidak ada sama sekali kotoran, flek-flek juga nggak ada. Untuk rasanya tawar seperti biasa. Nah, untuk baunya mungkin agak sedikit bau, tapi saya bisa memahami bau tersebut karena untuk sanitasi air tersebut gitu. Nah,
Kira-kira pernah nggak setelah mengonsumsi air isi ulang tersebut mengalami keluhan kesehatan seperti mungkin sakit perut, mual, atau diare? Kalau pernah, kira-kira termasuk frekuensi yang sering, kadang-kadang, atau jarang? Alhamdulillah ketika saya menggunakan air minum tersebut saya tidak pernah merasakan mual, diare, dan menurut saya airnya memang cukup steril sehingga saya tidak mengalami gejala apapun sampai saat ini. Oke, bagus ya. Kira-kira ada nggak saran dari Samuel yang mungkin bisa kita sampaikan untuk meningkatkan dan juga mengembangkan fasilitas air minumnya biar bisa lebih baik lagi? Mungkin saran saya itu lebih kepada transparansi penggunaan air minum tersebut, di mana para mahasiswa berhak tahu kapan air tersebut sudah diperiksa ulang kembali atau diperiksa rutin setiap bulan gitu. Tercatat dan tertulis lengkap di situ biar kita tahu kalau airnya sudah diperiksa. Baru yang kedua itu mungkin perbanyak lokasi spot-spotnya, jangan cuma di FKM karena kita mahasiswa kan kuliah di gedung mana-mana ya. Kalau bisa di gedung Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran itu pasti bakal lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya Samuel. Semoga saran yang udah dikasih tadi bisa kita sampaikan sama-sama. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Terima kasih. Sebelumnya nama kakak siapa kak? Deswita Karolina Simanullang dari kelas A Stambuk 25. Oke, jadi saya ada sedikit pertanyaan dan yang pertama itu seberapa sering sih kakak menggunakan fasilitas air minum isi ulang di FKM USU ini? Lumayan sering. Yang kedua, apa alasan kakak memilih untuk menggunakan fasilitas air minum isi ulang ini? Aku sering menggunakannya karena yang pertama itu hemat juga, yang kedua juga butuh minum selama di FKM ini. Terus menurut kakak bagaimana kualitas air isi ulang di FKM? Apa ada bau, mungkin tidak jernih atau enggak fisiknya yang kotor? Dari rasa bau nggak ada, jernih airnya jernih. Kalau fisiknya enggak sih, nggak ada. Tidak bau. Terus pernah nggak kakak setelah minum air minum isi ulang di FKM ini kayak sakit perut atau penyakit lainnya gitu? Sejauh ini nggak ada sih. Menurut kakak dari yang kakak amati ada nggak saran yang perlu kakak kasih tahu untuk ditingkatkan lagi? Sejauh ini untuk fasilitasnya itu udah bagus, nggak ada apa-apa lagi yang perlu diapain sih. Berarti udah bagus kak? Iya. Oke, terima kasih kakak. Halo, dengan abang siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Hizkia Detimoski dari kelas C Stambuk 23. Nah, jadi kami punya pertanyaan nih Bang, seputar tentang fasilitas air minum isi ulang yang ada di FKM. Kira-kira menurut seberapa sering Abang menggunakan fasilitas tersebut? Kalau dari 1 sampai 10, 9, sangat sering. Kira-kira apa sih yang membuat Abang memilih untuk sering menggunakan fasilitas tersebut? Yang pertama karena dekat dan nggak jauh-jauh juga. Yang kedua juga karena nggak harus beli, lebih hemat. Dan yang ketiga karena airnya bersih. Menurut Abang, kira-kira secara kualitas fisik air isi ulang yang disediakan, misalnya dari segi rasa, bau, dan kejernihannya, bagaimana nih penilaiannya? Kalau menurutku sih penilaiannya bagus, tidak ada bau, tidak ada rasa, dan jernih, tidak berwarna. Pernah nggak Abang mengalami keluhan kesehatan seperti sakit perut, mual, dan lain-lainnya? Kalau pernah, karena air minum isi ulang tersebut kira-kira itu jarang, kadang-kadang, atau sering? Kalau untuk keluhan kesehatan setelah minum air tersebut tidak pernah. Oke, bagus. Kemudian ada nggak saran Abang yang mungkin bisa nanti kita sampaikan kepada pihak kampus atau pihak fakultas untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali fasilitas tersebut? Untuk sarannya mungkin nggak ada karena udah bagus. Tetapi kemarin itu airnya sempat kecil, namun sekarang mungkin karena banyak mahasiswa sudah menyampaikan saran tersebut, airnya sudah diperbaiki dan aliran airnya juga sudah kembali normal. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Hizkia. Semoga sarannya bisa kita sampaikan ya. Di Fakultas Hukum juga terdapat fasilitas yang sama. Bedanya, fasilitas air minum isi ulang tersebut disajikan melalui sarana dispenser dan dilengkapi dengan air isi ulang yang hangat dan juga yang dingin. Area atau lingkungan sekitar fasilitas tersebut terbilang cukup bersih dan tidak terdapat sampah di sekitarnya. Tetapi, sangat jarang sekali mahasiswa Fakultas Hukum yang terlihat menggunakan fasilitas air minum isi ulang yang ada di tempat mereka. Yang menarik perhatian jika kita lihat secara seksama, di keran sebelah kanan di ujungnya terdapat karatan, di mana
Melalui situlah air minum juga keluar. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa FKM ISU ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai fasilitas air isi ulang FH. Nah, sebelumnya dengan kakak siapa? Inseli. Nah, pertanyaan pertama kan, seberapa sering kakak menggunakan fasilitas air tersebut? Baru 2 kali sih. Nah, alasannya apa? Kenapa kakak mau menggunakan? Ya, awalnya kemarin kebetulan lewat mengisi karena bakalnya udah masak. Menurut kakak, bagaimana kualitas airnya dari segi bau, warna, rasanya? Kalau baunya sih kayak air yang keruh gitu dari baunya. Kalau rasanya itu pernah kemarin sekali dia agak asam gitu. Nah, Kalau warnanya jernih itu lumayan jernih. nah kalau setelah itu ada nggak kakak ngerasa sakit atau apa setelah itu? Kalau Nah, kakak ada saran nggak untuk fakultas mengenai peningkatan fasilitas air isi ulang? sarannya sih supaya airnya lebih bersih, nggak berulang. Maksudnya nggak ada lumut yang masuk dari itu dan nggak bau asam. Dan rasanya nggak begitu asam. Terima kasih, Pak. Sebelumnya Kak, perkenalkan kami dari FKM. Jadi kami ada tugas identifikasi fasilitas air minum isi ulang di Fakultas Hukum ini. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, seberapa sering Kakak menggunakan fasilitas air minum isi ulang di hukum ini, Kak? Kalau aku pribadi sih jarang menggunakan fasilitas air isi ulang di Fakultas Hukum ini. Pertanyaan kedua, apa alasan Kakak memilih untuk menggunakannya atau tidak menggunakan fasilitas air minum tersebut? Kalau alasan memilih untuk menggunakan, yang pertama, kalau memang keadaan botol air minum sedang kosong, dan yang kedua, kalau memang sedang berada di sana, kebetulan ada di sana. Pertanyaan ketiga, menurut Kakak, bagaimana kualitas air isi ulang yang disediakan, misalnya dari segi rasa, bau, atau kejernihannya? Pertama kali aku gunakan, rasanya masih pada kayak air pada umumnya gitu. Kalau dari segi kejernihan, lumayan jernih. Cuman terakhir kali aku menggunakan udah mulai kusam gitu. Keruh gitu ya, Kak? Iya, keruh. Kalau dari segi bau ada nggak yang Kakak rasakan gitu? Bau ada sih sedikit, cuman agak susah mendeskripsikannya gitu. Pertanyaan keempat, setelah kakak meminum air minum isi ulang itu, ada nggak keluhan yang kakak rasakan sejauh ini? Sejauh ini untungnya nggak ada sih. Untuk kedepannya, ada nggak saran kakak untuk fasilitas air minum isi ulang ini agar bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi? Tentu saja dari segi maintenance harus lebih diperhatikan lagi, terutama ya tolong dibersihkan secara rutin gitu, karena kan ini air minum, masa tidak dibersihkan secara rutin gitu. Lebih gitu ya? Iya. Kasih ya, Kak. Iya, Kini sama-sama. langsung aja kita bandingkan kedua air tersebut secara fisik ya. Ini close up look dari air yang kita ambil dari FKM, tidak ditemukan partikel asing dan juga terlihat sangat jernih. Dan ini close up look dari air yang kami ambil dari FH, dan menurut observasi kami air ini cukup keruh dibandingkan yang ada di FKM. Teman-teman, kami ingin menunjukkan perbandingan dari air minum yang telah kami isi ulang dari fasilitas air minum di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di FKM, ditemukan bahwa airnya tidak berasa, tidak berbau, serta jernih. Sementara itu, kualitas di hukum berdasarkan wawancara dan observasi kami adalah airnya sedikit berbau, yaitu bau besi, dan juga sedikit berasa, rasa besi, dan juga tetap jernih walaupun sedikit ada yang melayang-layang. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Semoga yang kami sampaikan bisa menjadi referensi untuk kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye!